Marilah kita lanjutkan pembahasan Accurate dengan memasukkan seluruh dokumen dari dokumen 1 sampai dokumen terakhir ke aplikasi Accurate. Langkah pertama adalah buka data, setup data kita. Klik tanda titik 3, kemudian pilih tanda folder kita, di mana tadi kita menyimpan folder itu. Lalu tadi saya kasih nama UKK UD Abadi. Lalu oke. Tunggu sampai kebuka. Masukkan kata kunci. Lalu oke. Langkah selanjutnya, lakukan proses aktivitas periodik dengan cara aktivitas periodik proses akhir bulan, kemudian bulannya bulan Desember, tahunnya tahun 2022. Selesai. Langkah selanjutnya adalah kita buka soalnya. Soalnya adalah soal dokumen 1 berarti ya. Soal dokumen 1. Dokumen 1 kita lihat apa dokumen 1. Nah, ini adalah dokumen 1. Soalnya adalah terkait dengan faktur pembelian, berarti ini faktur pembelian. Maka soal ini kita masukkan ke dalam Accurate, ke pembelian, faktur pembelian. Pilih vendornya. Vendornya adalah PT Gunung Kawi. Maka pilih PT Gunung Kawi. Lalu form numbernya diambil dari purchase order. Masukin. Kemudian invoice numbernya adalah nomor faktur. Kemudian tanggal invoice-nya adalah tanggal 2 Desember. Jadi masukkan 02/12/2022. Begitupun dengan kita asumsikan ship date-nya adalah tanggal 2 Desember 2022. Lalu terminnya 30 hari. Kita selanjutnya adalah kita masukkan barangnya. Kulkas Panasonic. Berapa kuantitinya? Kita buka. Kuantitinya adalah 20. Harga per unitnya adalah 4,5 juta. Tulis 4.500.000. Lalu enter. Teksnya kita masukin 1. Kemudian pilih barang yang kedua, yaitu
kulkas Toshiba. Pilih kulkas Toshiba. Unitnya kita lihat berapa. Unitnya ternyata 15. Masukkan 15. Kemudian unit price-nya adalah 3,5 juta. Kita lihat jumlahnya adalah 158.175.000, sementara di soal adalah 159.175.000. Ada perbedaan 1 juta, yaitu biaya angkut atau paid. Nah, untuk memasukkan biaya angkut, klik beban, masukkan nama akunnya. Nah, yang kedua, paid. Jumlahnya adalah 1 juta. Lalu deskripsinya adalah faktur pembelian. Kemudian tanda kalkulator ini kita klik, maka jumlahnya 159.175. Kita cek 159.175 berarti sama. Setelah itu klik simpan dan tutup. Satu dokumen telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dokumen kedua. Dokumen kedua adalah voucher kas kecil. Maka untuk voucher kas kecil kita masuk ke kas bank. Karena di situ pembayaran, maka masuk ke pembayaran. Jangan lupa paid from-nya dari petty cash. Kemudian voucher nomornya kita isi dengan nomor voucher. Berapa nomor vouchernya? Nomor vouchernya adalah V12A. Kita klik V12A-nya. Simpan di sini. Kemudian tanggalnya kita rubah. Tanggalnya adalah tanggal 4 Desember. Lalu memonya kita isi dengan keterangan pembelian perlengkapan kantor. Kemudian kita isi pay-nya atau dibayar ke siapa? Kepada toko Gramedia. Terus jumlah nominalnya adalah 700.000. Kita isiin 700.000. Lalu akunnya adalah store supplies. Maka klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 3. Kita buka soalnya dokumen nomor 3 seperti apa. Ternyata dokumen nomor 3 itu adalah faktur pembelian. Maka kita kembali ke pembelian, faktur pembelian, lalu pilih vendornya. Vendornya adalah PT Bromo Asri. Pilih PT Bromo Asri. Kemudian klik prom numbernya. Prom numbernya adalah 29B. Tapi isikan di sini 29B. Kemudian invoice-nya adalah nomor 217. Kita klik di sini. Tanggal invoice-nya adalah tanggal 5 Desember. Maka tulis 5 Desember. Kemudian tanggal pengapalannya pun juga kita asumsikan sama. Kemudian terminnya kita pilih COD. Kembali masukkan itemnya.
nama barangnya kita klik, lalu kuantitinya kita lihat berapa, 25 dengan harga 4 juta setengah. Berarti ini 25, ini harganya adalah 4.500.000. Ini satu. Kemudian yang kedua, kita lihat soalnya 20 dengan harga 3,5 juta. Ini 20, ini 3.500.000. Kita lihat jumlahnya 202 juta, sementara di soal 202.575, 202.575. Kemudian klik amountnya, di sini tulis faktur pembelian. Ini dokumen 3. Setelah itu simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 4. Apa dokumen 4? Kita lihat. Dokumen 4 juga ternyata faktur pembelian juga dari PT Jaya Putra. Maka masih di faktur pembelian. Terus vendornya adalah PT Jaya Putra. Nih, klik di sini. PT Jaya Putra, lalu pilih nomor POM-nya. POM-nya adalah 30B. Ya, betul. Lalu invoice-nya adalah pak nomor 324. Lalu tanggalnya adalah tanggal 8 Desember. Begitupun dengan tanggal ship-nya. Ini terminnya 30. Kemudian barangnya kita pilih. Kuantiti dengan harganya kita lihat 15 dengan harga 4,5 juta. 15 harganya 4.500.000. Ini barang yang kedua. Pilih kuantitinya 10 dengan harga 3,5 juta. Lalu kita lihat ini faktur pembelian. Kita lihat jumlahnya sama nggak, 113 juta sekian, ini 115, berarti ada perbedaan 100.250, itu masuk beban angkut. Jadi di sini kita masukkan ke beban angkut itu paid 1.250.000. Kita lihat apakah sama, 115.025.000. Ya, betul sama. Kalau sudah sama, maka klik amount-nya, simpan dan tutup. Dokumen 4. Selanjutnya kita masuk dokumen kelima. Dokumen kelima itu adalah nota kredit. Di dalam soalnya nota kredit. Maka saya rubah, di sini ada tulisan nota kredit di dalam soal yang asli, tapi seharusnya ini adalah nota debit. Jadi saya rubah ya, NB gitu. Lalu
biar membedakan atau tidak terlalu pusing, karena dua-duanya saya perhatikan itu adalah nota kredit, makanya yang retur pembelian saya kasih nota debit. Nah, ini kita masukkan masih di pembelian, berarti tulis retur pembelian. Kita klik retur pembelian dari siapa? Dari PT Jaya Putra. Dari PT Jaya Putra. Nah, lalu inventory nomor berapa? Nomor F324 katanya. Maka buka di sini F324. Nah, berarti ini. Nah, jadi tulis purchase return. Ini return nomornya adalah kita masukkan nomor NB1. Nah, ini nomor purchase-nya. Tanggalnya kita isi, tanggal berapa? Ternyata tanggal 10 Desember. Di returnya tanggal 10 bulan 12 2022. Maka tanggal fiskalnya pun kita anggap sama, 10 12 2022. Lalu isi itemnya di deskripsi ya. Kulkas Panasonic. Apakah Anda ingin retur semua? Tentu tidak. Maka pilih berapa kuantitinya? Kuantiti Panasonic itu adalah 1 dengan harga 4,5 juta. Lalu yang Toshiba-nya itu 3,5 juta. Kalau tidak salah 2. Kita coba cek, kita takut salah. Iya betul, 2 unit. Kita samakan, apakah betul 12.765? Iya betul. Setelah betul berarti kita pilih simpan dan tutup. Nilai biaya menggunakan nilai di retur. Jika berbeda dengan harga itu selisihnya akan oke. Selanjutnya kita lihat dokumen nomor 6, yaitu faktur penjualan. Nah, yang ini faktur penjualan. Maka berarti ke penjualan, klik faktur penjualan. Soalnya ditujukan kepada toko pojok, maka klik toko pojok. Pelanggannya klik toko pojok. Lalu isi PO-nya. PO-nya adalah 121. Kemudian nomor invoice-nya adalah F21. F12.1 maksudnya. F12.1. Tanggal invoice-nya tanggal 11 Desember. Lalu ship date-nya kita asumsikan sama. Ini terminnya adalah 30. Kemudian barangnya kita isi. Description-nya kulkas Panasonic. Kuantitinya adalah 15, harganya 6,5 juta. Ini 15, harganya 6.500.000. Kemudian barang yang kedua adalah kulkas Toshiba. Kuantitinya 10, harganya 5,5 juta. Kita lihat apakah sama totalnya. Totalnya 169, di soal adalah 170, berarti ada paid collected 1,5 juta. Masukkan paid collected-nya di sini 1.500.000.
Lalu di sini adalah faktur penjualan. Nah, ini pilih freight collected. Freight collected. Setelah selesai, kita lihat 170 775, betul kah? Betul. Berarti kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita lihat dokumen nomor 4. Dokumen nomor 7, mohon maaf, bukan dokumen nomor 4. Dokumen nomor 7. Masih faktur penjualan kepada toko Seven. Kita buka faktur penjualannya kepada toko Seven. Kita pilih PO nomornya 122 ternyata. Nomor invoice-nya apakah betul? F122 betul. Tanggalnya tanggal 12 bulan 12. Kita masukkan tanggal 12 bulan 12 2022. Yang ini 12 bulan 12 2022. Ini adalah net 30. Kita isi berapakah jumlahnya, kuantitinya berapa. Ternyata 25, harganya 6,5 juta. 25, harganya 6,5 juta. Lalu kulkas Toshiba 20, harganya 5,5 juta. Kita samakan apakah betul 302 juta. Ternyata beda, ada freight kolektif 2.250. Masukkan 2.250. Ini kita masukkan faktur penjualan. Sekarang sudah sama, 304.725.000. Betul. Simpan dan tutup. Kemudian selanjutnya adalah dokumen 8. Dokumen 8 adalah voucher kas kecil. Berarti kita ke kas bank. Lalu pilih pembayaran. Pilih petty cash. Vouchernya betul, F12 betul. Tanggalnya adalah tanggal 14. Tanggal 14. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan kantor. Lalu pembayarannya kepada siapa? Ternyata kepada toko Sakina sebesar 600.000 untuk perlengkapan kantor. Jadi di sininya adalah store supplies.
Kalau sudah enter, maka totalnya sudah sama, klik simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen sembilan, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas berarti ke kas bank. Masih kas bank, klik pembayaran, tapi kali ini pilih cash in bank. Kita lihat nomornya adalah nomor BKK 12-1. Vouchernya isi dengan nomor BKK 12-1. Ceknya isi dengan nomor cek. Tanggalnya isi dengan tanggal 14 bulan Desember. Jadi di sini. Selanjutnya isi memo dengan pembayaran listrik dan PLN bulan November dari keterangan. Klik di listrik dan di itu. Kemudian setelah itu isikan pay serta nilai nominal. Lalu pilih akunnya, yaitu expense payable. Selanjutnya kita kerjakan dokumen 10. Dokumen 10. Dokumen 10 adalah dokumen faktur penjualan, yaitu ke penjualan, faktur penjualan, kemudian pilih toko raya, pilih toko raya, lalu PO nya adalah nomor 123. Kemudian faktur invoice-nya adalah F123, berarti betul. Tanggalnya tanggal 15. Ship date-nya pun kita asumsikan sama. Terminnya adalah 30. Lalu barangnya kita isi, lalu kuantitasnya kita isi 10 dengan harga 6,5 juta, 10 unit dengan harga 6.500.000. Lalu yang kulkas Toshiba-nya jumlahnya adalah 10 dengan jumlah 5.500.000 dengan harga 5.500.000. Kita samakan apakah sudah betul. Ternyata ada biaya angkut 1 juta, maka masukkan ke freight collected. Di sini kita isi faktur penjualan. Kalau sudah sama 134, maka kita record atau simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke dokumen 11.
Kita lihat dokumen 11 itu apa. Dokumen 11 itu juga masih terkait faktur. Masih faktur penjualan kepada toko Elita. Faktur penjualan kepada toko Elita. Sekarang PO nomornya adalah nomor 124. Invoice-nya sama, F124. Lalu tanggal invoice-nya adalah tanggal 17. Begitupun dengan tanggal pengapalannya, itu tanggal atau tanggal muat barang tanggal 17 bulan 12 2022 dengan terminnya adalah 30 hari. Kita masukkan barangnya, kuantitinya adalah 15 dengan harga 6,5 juta. Ini 15, ini harganya 6.500.000. Lalu kulkas Toshiba berapa unit? 15 dengan harga 5.500.000. Kelebihan angkanya kita hapus 1. 5.500.000. Kita lihat apakah sudah sama. Ternyata ada biaya angkut 2 juta. Isi biaya angkutnya 2 juta. Ini masukkan untuk isi faktur penjualan. Sudah sama 201 juta. Dan ternyata sudah sama, berarti kita simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen 12. Dokumen 12 adalah nota kredit. Inti ini adalah ke penjualan, ke retur penjualan atas nama toko Elita. Faktur tertulis dengan nomor F124. Yang ini berarti ini tulis sales return. Nah, SR numbernya adalah NK1. Lalu tanggalnya tanggal 17. Lalu itemnya kita pilih di sini. Apakah akan mengatur semua? Tidak. Jumlahnya adalah yang itu 2 dengan harga 6,5 juta, yang Panasonic, dan sekarang adalah Toshiba. Tidak. Berapa jumlah nominalnya? 2 juga dengan harga 5,5 juta. Sekarang kita samakan, betul nggak jumlahnya 26.6.400.
Iya, 26.640. Kita simpan dan tutup. Lanjut ke dokumen 13, yaitu bukti penerimaan kas. Masuk ke penjualan, penerimaan penjualan. Kita menerima dari siapa? Dari toko pojok. Berarti klik toko pojok. Isi ceknya nomor cek C321. Masukkan C2 sini. Lalu tanggalnya kita rubah. Tanggalnya adalah tanggal 15. Memonya adalah angsuran piutang dagang. Kemudian nomor BKK-nya adalah nomor BKM 121. BKM 121. Lalu tanggalnya tanggal 15 bulan 12 2022. Terus berapa jumlah yang diterima? 190 juta. Berarti klik yang ini 190 juta. Nah, uangnya adalah 190 juta. Berarti baru dipakai 99 juta, berarti tersisa 190 juta dikurangi 99.900.000, maka di dokumen faktur F12 strip 1 kita hanya bisa membayar 90.100.000. Maka ketikkan di payment amount F12 strip 1 sebesar 90.100.000. Lalu samakan dengan soal, dan setelah sama dengan soal jumlahnya 190 juta, klik simpan dan tutup. Kemudian kita masuk ke dokumen nomor 14. Dokumen nomor 14 juga sama, bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas berarti kasih di penerimaan penjualan. Kita lihat dari siapakah? Dari toko Seven. Berarti pilih toko Seven-nya. Kemudian kita lihat ceknya nomor berapa. Ceknya adalah C6721. C6721. Tanggalnya adalah tanggal 17 Desember. Ini juga sama, tanggal 17 bulan 12 2022. Dengan nomor prom BKM-nya BKM 122 betul. Lalu keterangannya adalah angsuran piutang. Kita masukkan ke sini. Nah, sekarang berapa yang diterima? Yang diterima adalah 350 juta. Berarti yang atas dulu, sisanya adalah 350 juta. 350 juta dikurangi 88.800.000, maka tersisa 260
261.200. 261.200 maksud saya. Kita masukkan ke sini, maka kita cek betul 350 juta saldonya. Ya betul, berarti kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 15. Apa dokumen 15? Dokumen 15 masih bukti penerimaan kas, lagi-lagi dari angsuran piutang dagang. Berarti masih di penjualan, penerimaan penjualan. Pilih customer receipt-nya. Dari siapa? Dari toko raya. Berarti pilih toko raya. Isi ceknya. Ceknya adalah nomor ini. Kemudian tanggalnya juga dilihat. Tanggalnya adalah tanggal 22. Lalu memonya adalah angsuran piutang. Kemudian ini tentu sama tanggal 20 bulan 12 2022. Nah, berapa jumlah yang diterima? 190 juta. Berarti yang atas dulu yang dibayar. Lalu hitung 190 juta dikurangi 77.700.000. 112.300.000. 112.300.000. Nah, ini 190. Setelah itu klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita isi dokumen 16. Kita ke dokumen 16. Dokumen 16 juga masih penerimaan kas. Dokumen 16 masih berisi penerimaan kas dari toko Elita. Nah, toko Elita ternyata ya. Kita pilih berarti penjualan. Penerimaan penjualan. Pilih toko Elita. Isi nomor ceknya. Ya. Kemudian isi tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 20. Memonya kita isi angsuran. Ini sudah ada F12.4, jadi dikhususkan untuk angsuran itu. (20 12 2022). Nah, kalau ini kita baik menerima 175.160.000 rupiah. Dituliskan di payment amount, lalu klik simpan dan tutup. Kita lanjut ke dokumen 17. Dokumen 17 adalah bukti pengeluaran kas. Ini dia. Dokumen 17 bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, berarti ke kas bank, kemudian pembayaran,
Lalu jangan lupa cash bank. Nah, lihat nomornya betul, nomor BKK 122, lalu nomor ceknya adalah kita masukkan di sini. Terus tanggalnya kita isi dengan tanggal 21. Kemudian memonya kita isi dengan pembayaran gaji, hutang dan bulan November. Sini dibayarkan kepada karyawan. Sini. Terus jumlahnya adalah 5.900.000. Akun nomornya adalah expense payable. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 18. Dokumen 18 itu berkaitan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran pokok dan bunga kepada bank. Maka masuk ke pembayaran, kas pembayaran. Kemudian di sininya adalah kas cash in bank. Lalu ceknya kita isi lagi dengan nomor cek ini. Kemudian tanggalnya tanggal 22. Memonya pembayaran pokok pinjaman yang ini. Pembayarannya dibayarkan kepada Bank BRI. Jumlahnya sebesar 164 juta, yang masing-masing BRI loan sebesar 150 juta, salah 150, dan interest expense salah lagi, interest expense 14 juta. Sehingga totalnya adalah 164 juta, sama dengan jumlah soal. Setelah itu klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita menuju ke soal 19. Soal 19 adalah pengeluaran kas untuk pembayaran utang dagang. Berarti ke
penjualan, pembelian, ke pembelian, pembayaran pembelian. Lalu kepada siapakah kita bayarnya? Kepada PT Gunung Kawi. Berarti klik di sini PT Gunung Kawi. Lalu memonya adalah angsuran hutang dagang. Kita isi prom nomornya adalah dari BKK 12.4. BKK 12.4. Tanggalnya kita isi tanggal 24 Desember. Kemudian berapakah kita mengeluarkan uang? 200 juta. Berarti masukkan ke sini dan sisanya adalah 200 juta dikurangi 88.800.000. 111 juta, sisanya 111 juta $200.000 dibayarkan untuk yang Apple 11. Maka totalnya adalah 200 juta, sama dengan jumlah yang ada di soal. Setelah itu klik simpan dan tutup. Tanggal cek tidak dalam batas yang diminta seperti yang di set. Tanggal cek berarti yang mana yang harus dirubah? Yang ini. Nah, kita isi dulu tanggal 24/12/2022. Lalu simpan dan tutup. Nah, ada masalah. Langkah selanjutnya adalah dokumen 20, yaitu pengeluaran kas untuk membayar utang dagang kepada PT Bromo Asri. Kita isi tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 26 Desember. Lalu ceknya adalah CP 12005. Tanggalnya tanggal 26 bulan 12 2022. Lalu ini memonya adalah pembayaran utang. Nah, jumlahnya adalah 234 juta. Berarti untuk pembayaran yang pertama yang ini. Lalu sisanya adalah 234 juta dikurangi 99.900.000, berarti tersisa 134.100.000. Maka totalnya adalah 234 juta. Nah, ini adalah dokumen terakhir.